memutuskan saya untuk ikut kontestan calon legislatif di Provinsi Kalimantan Tengah, tempat kelahiran saya. Karena mengawali karir dari situ, maka mengakhiri karir, harapannya seperti itu. Karir yang saya maksudkan dengan usia masuk ke 66 tahun, mudah-mudahan atas penyertaan Tuhan saya duduk menjadi anggota legislatif. Maka disitulah puncak kedua dari pengabdian saya pada bangsa dan negara ini. Dan yang lebih istimewa lagi, pada hari ini ada keterwakilan dari Lembaga Perempuan Dayak Nasional. Saya kok tiba-tiba dinobatkan dalam Rakernas Majelis Adat Dayak Nasional pada saat Rakernas di Samarinda tahun 2022, bulan Oktober, bulan kelahiran saya, untuk menyusun kepengurusan yang pertama Lembaga Perempuan Dayak Nasional. Itu sebuah anugerah, walaupun pada saat itu saya penuh dengan pertimbangan karena 4 hal. Satu, saya sudah punya tugas, tentu punya niat untuk menebus dosa terhadap suami karena saya sibuk sebagai direktur di Kementerian Desa. Yang kedua juga menebus dosa dengan anak, tiba-tiba gede, besar, nikah. Niatnya juga ambil kontribusi untuk merawat cucu. Walaupun tidak gampang juga ya. Kita mendidik cucu justru merusak didikan kedua orang tuanya, tapi niat saya seperti itu. Yang ketiga, alasan saya adalah jaringan juga sudah terbatas karena kita sudah purna tugas. Dan yang keempat, tentu memegang sebuah organisasi yang besar. Dalam sejarah 30 tahun lebih Majelis Adat Dayak Nasional itu berdiri, baru terpikirkan bahwa butuh lembaga perempuan. Nah, tetapi alasan saya itu dimentahkan dengan didelegasinya Sekretaris Jenderal MADN itu berkunjung ke rumah secara pribadi untuk menyampaikan kesiapan saya untuk menyelesaikan mandat tersebut sebagai tim Purmatur Tunggal. Karenanya kebahagiaan itulah mungkin petunjuk Tuhan untuk memberikan peluang dengan jaringan yang luas. Ini salah satu dewan pakar, guru besar kami. Dayak-dayak ini sekitar 5-6% sudah bergelar doktor perempuannya. Di antaranya 60% dari 5% itu adalah di perguruan tinggi, 2%-nya adalah swasta dan eksekutif. Sehingga puji Tuhan, saya wakil ketuanya, dewan pakarnya adalah beberapa yang sudah lulus Lemhanas. Ketua LPD Provinsi Kalimantan Selatan juga lulus Lemhanas. Ketua LPD Provinsi Kalimantan Barat juga orang yang luar biasa. Kalimantan Timur juga luar biasa. Tengah apalagi karena saya cukup dekat. Dan mudah-mudahan ini menjembatani untuk kesuksesan pengabdian puncak periode yang kedua. Ada perbedaan yang besar antara Bu Nyelong dan saya. Bu Nyelong itu seperti dikatakan tadi, persahabatannya itu luas sekali dan selalu dirawat. Kalau saya tidak, itu ke teman saya, walaupun saya orang politik. Karena mungkin latar belakang Bu Nyelong itu aktivis ya, sejak mahasiswa, maka selalu merawat persahabatan, pertemanan itu. Kalau saya enggak, mungkin karena saya lebih orang yang duduk di belakang meja, berpikir tentang banyak hal, lalu lebih menyendiri. Walaupun saya ada itu menyendiri.
walaupun politik kan sebenarnya jaringan ya, tapi bedanya saya dan teman-teman politik yang latar belakangnya jaringan, saya hampir ya, jarang merawat pertemanan itu, termasuk pertemanan kami, aktivisme kami mulai dari bapaknya Sari ini. Saya ini didikannya bapaknya Sari di politik ya, itu dikasih saya buku dan teringat kembali Mas dan bagaimana siang malam selama reformasi kami bersama bapaknya dan saudara-saudara, termasuk yang ditembak karena waktu itu saya di Atmajaya, pulang dari Atmajaya selalu ke rumah bapaknya di dan terus. Jadi bedanya itu Bunyolong, makanya tadi banyak sekali kita ulang tahun begitu diundang dan begitu turun ke kampung-kampung mahasiswa Bunyolong masih ingat dan terus ya, dan terus saya agak beda, makanya dia sekali jadi. Yang kedua, tadi dikatakan ingin merawat bayi ya, merawat cucu ya. Merawat bayi. Ada pesan dari Dirjen Otonomi Daerah yang bagi saya menarik pesan itu kepada semua ibu-ibu yang statusnya adalah nenek. Dia katakan gitu, saking sayangnya si nenek kepada cucunya, maka si nenek itu tidak ingin cucunya menangis ketika diasuh oleh nenek. Apa yang dilakukan oleh nenek itu? Segera diberikan TV, lalu makanan-makanan yang banyak MSG. penyedapnya, dan itu salah satu penyebab stunting. Oh iya, menarik ini pesannya, itu yang saya ingat makan malam ini. Karena tadi disebut ingin mengasuh cucu, tapi jangan sampai salah asuh cucunya. Itu kasih untuk dia diam, dan nenek kan senang kalau cucunya diam kan. Itu berakibat tidak baik, jadi hati-hati.